Menggunakan TT bar dalam group rides. Saya sering melihat beberapa video di Instagram atau di beberapa sosial media lainnya. Orang-orang banyak yang menggunakan TT bar dalam group ride. Di video ini saya akan bahas masalah menggunakan TT bar dalam group ride dan apa yang sebaiknya kita lakukan demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Let's go. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. UCI atau dalam bahasa Inggrisnya International Cyclist Union ya, Persatuan Para Pesepeda Internasional, istilahnya begitu ya. UCI ini adalah sebuah badan yang mengeluarkan peraturan masalah seputar persepedahan profesional di seluruh dunia. Jadi banyak peraturan-peraturan yang dipakai di Grand Tour seperti Tour de France ya, Tour Down Under, dan banyak Grand Tour lainnya yang mengikuti peraturan UCI. Saya sendiri kadang-kadang suka tidak setuju ya dengan beberapa peraturan UCI, tapi ada banyak peraturan-peraturan UCI memang masuk akal. Seperti misalnya kewajiban menggunakan helm bagi para pembalap sepeda, tentunya masalah doping ya, seperti kita semua tahu, dan ada salah satu di sini yaitu penggunaan TT bar dalam peloton. TT bar masih boleh dipakai dalam time trial, tapi dalam peloton atau group ride, TT bar ini di-ban. Nah, bagaimana ceritanya nih kok bisa di-ban dan kenapa di-ban dan apa masalahnya dengan TT bar sampai bisa di-ban oleh UCI? Penggunaan TT bar ini dimulai pada tahun 90-an ya. Greg LeMond pada saat itu menggunakan TT bar yang dibuat oleh Scott ya. Yang pada saat itu mereka fokus di bidang ski. Dan seperti yang kita bisa lihat, banyak hukum-hukum aerodinamika di bidang ski yang bisa diaplikasikan ke sepeda. Ya, salah satunya adalah posisi. Apabila rekan-rekan lihat posisi TT bar itu sangat mirip dengan posisi skier ketika mereka sedang meluncur ya. Sangat aerodinamis dan sangat membantu top speed dari para pesepeda. Dan perusahaan Scott lalu mengontak Greg LeMond untuk mengadopsi TT barnya. Dan yang seperti kita mungkin semua sudah tahu, Greg LeMond memenangkan Tour de France. Nah, TT bar ini atau aero bar pada saat itu dikenal ya, memang memungkinkan posisi badan kita untuk sangat aero ya, dan mengurangi hambatan angin. Dan tentunya ini sangat berguna bagi para pembalap sepeda. Dan ini diakui oleh UCI, di mana para pembalap sepeda masih boleh menggunakan TT bar pada saat time trial. Yang saya bahas di sini bukan masalah balapannya atau masalah menggunakan TT barnya. Akan tetapi masalah kita menggunakan TT bar ketika bunch ride, peloton, atau sedang group ride. Yang seperti kita ketahui, TT bar ini tidak memiliki rem. Dan juga karena posisinya menggunakan siku kita seperti ini, sangat sulit bagi kita untuk mengontrol sepeda. Ketika kita sedang bunch ride atau group ride, posisi kita tentunya relatif berdekatan dengan posisi rider yang lain. Dan ini tentunya membutuhkan konsentrasi serta kemampuan kita untuk mengantisipasi keadaan yang akan terjadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila tiba-tiba orang di depan mengerem, kita harus berada di posisi di mana kita siap berhenti juga. Dan kalau kita tidak siap melakukannya, akan terjadi tabrakan. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Lalu, kenapa sih saya lihat banyak orang yang menggunakan TT bar ketika sedang bunch ride? Dan ini saya juga kurang mengerti ya. Dikarenakan apa yang mau kita capai dari group ride itu sendiri. Apabila kita memang sedang latihan untuk time trial, atau kita sedang latihan untuk misalnya untuk balapan, mungkin masih bisa masuk di akal. Karena semua pengendara dari sepeda itu berada di posisi yang sama dan aware dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka tahu mereka diikuti oleh orang yang juga menggunakan TT bar. Akan tapi apabila dalam satu group ride ada orang yang memakai road bike seperti di belakang ini dan ada yang menggunakan juga TT bar, maka kita tidak tahu siapa yang kurang siap dalam mengantisipasi keadaan. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Apabila kita kehilangan kontrol dan tidak mampu menghentikan sepeda, tentunya kecelakaan akan tidak bisa dielakkan. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita sedang menabrak, TT bar yang posisinya seperti tanduk, itu bisa melukai, mencederai, bahkan secara fatal para pengendara lain di dalam group ride itu, dan itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa saya bilang tidak perlu di sini? Karena kita tidak sedang balapan. Posisi itu biasanya dipakai para triathletes atau memang orang yang sedang time trial. Apabila kita sedang group ride biasa, saran saya lepaskan TT bar kita atau pakailah road bike biasa. Berapa sepersekian detik yang kita bisa save dari posisi itu, hasilnya akan sangat berbahaya apabila kita tidak mampu mengontrol keadaan. Memang kelihatannya cool ya, akan tapi ini sebenarnya tidak baik. Dan saya sangat-sangat setuju dengan keputusan UCI untuk memban TT bar ini dari group rides, dari peloton. Karena memang sangat berbahaya begitu ya. Bayangkan dalam satu peloton yang kecepatannya 40 sampai 45 km per jam, lalu tiba-tiba gara-gara TT barnya itu kita tidak bisa mengerem, semuanya tabrakan. Itu hal yang sangat tidak perlu.
kecuali rekan-rekan sedang berlatih untuk triathlon ya. Dan biasanya itu dilakukan sendiri. Ya kalau ada apa-apa ya kita akan menanggung akibatnya sendiri. Tapi apabila kita harus menyeret teman-teman kita yang lain untuk terlibat dalam kecelakaan dikarenakan kita memaksakan diri menggunakan titibar, ya tentunya ini tidak baik ya. Apabila rekan-rekan memilih pendapat lain, itu saya mengerti dan saya sangat-sangat menghargai pendapat dan komentar rekan-rekan. Dan akan banyak eksepsi atau pengecualian dalam hal ini ya. Akan tapi menurut saya sebisa mungkin kita hindari menggunakan titibar dalam group rides, terutama group rides yang cuma misalnya weekend ride ya. Itu sebenarnya kita pakai untuk bersenang-senang saja ya, untuk kita bisa bersilaturahmi, bertemu dengan teman-teman yang lain, catching up. Jangan dipakai untuk balapan terus gitu ya. Apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, silakan diklik like, di subscribe dan di share. Apabila rekan-rekan hendak melihat caranya waxing chain, ada di video saya di sini dan juga ada video saya di sini yang membahas masalah menggunakan roller. Ingat ya rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam pedal team.